problematika futur yaitu atau kemalasan dalam beribadah ya. Tentunya ini problem dialami kita bersama ya. Semua orang yang menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala pasti ada masa-masa di mana dia akan futur. Dia akan malas dalam beribadah. Ini bukan hanya menimpa orang-orang yang baru hijrah ya, bahkan orang-orang yang sudah lama berhijrah ya juga mengalami hal tersebut ya, mengalami hal di mana mereka ada masa-masa dia futur untuk malas beribadah. Bahkan terkadang kita dapati dalam sebagian hadis, sebagian sahabat juga mengalami hal tersebut. Nanti akan kita sebutkan dalilnya ya, bahwasanya futur ini problem yang dialami oleh semua orang. Karena sebagaimana perkataan pepatah, dawamul hal minal muhal ya, bahwasanya selalu dalam satu kondisi taat terus itu adalah perkara yang mustahil. Nabi SAW bersabda, istaqimu walan tuhsu. Istiqamalah kalian dan kalian tidak bakalan mampu. Ada saatnya seorang kemudian malas, ada saatnya seorang dalam kondisi futur ya. Namun yang perlu kita bahas ya, bagaimana kita menghadapi masa-masa malas tersebut. Dan apa sih sebabnya kenapa kita sering mengalami masa tersebut? Ada sebagian orang dia kadang-kadang malas, tapi kadang tidak sering-sering. Sebaliknya ada sebagian orang malasnya yang sering, rajinnya yang kadang-kadang ya. Ya. Yang kita ingin adalah rajinnya sering, malas kadang-kadang itu suatu yang wajar. Nah, bagaimana apa sebabnya dan bagaimana kita menghadapi hal tersebut ya, agar kita selamat di dunia maupun di akhirat. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengisyaratkan hal ini dalam suatu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala dalam musnadnya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, likulli amalin syirrah. Setiap amalan itu ada masa semangatnya, ada masa kuatnya dalam beramal. Walikulli syirratin fatrah. Namun masa semangat beramal tersebut ada saatnya futur. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflah. Barang siapa yang tatkala di masa malas tersebut menimpanya, dia tetap kembali kepada sunnah Nabi, sunnahku, maka dia telah beruntung. Faman kanat ila ghairi dzalik faqad halak. Barang siapa yang ternyata di masa-masa malasnya dia pergi kepada selain petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah binasa. Maksud hadis ini sebagaimana dikatakan para ulama, tatkala kita inna likulli amalin syirrah, setiap amalan itu ada masa semangatnya. Kalau lagi semangatlah beribadah, mumpung lagi semangat sedekahlah, lagi semangat salat malamlah. Nanti ada masa di mana seorang futur, malas, dan itu menimpa siapa saja. Nah, tatkala menghadapi masa malas ini, satu saja yang harus dia lakukan, jangan dia tinggalkan kewajiban itu. Mungkin solat malamnya dia tinggalkan, mungkin solat rawatib dia tinggalkan, mungkin puasa sunnah dia tinggalkan, tapi yang fardu jangan sampai dia tinggalkan. Itu berarti di masa malas dia masih berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang yang seperti ini tatkala dia rasa malas, ditimpa dengan kemalasan ya, dia tetap mempertahankan yang wajib-wajib, suatu saat dia akan kembali lagi menjalankan yang sunnah-sunnah ya. Karena namanya manusia, ada masa dia tidak selalu semangat, ada masa dia pun berhenti dari semangatnya. Oleh karenanya, seperti saya singgung di awal pengajian, hal ini juga dialami oleh sebagian sahabat. Al-Imam Muslim dalam sahihnya meriwayatkan dari Hanzalah Al-Usayyidi radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat bernama Hanzalah Al-Usayyidi, dan dia termasuk kutab Rasulullah, termasuk sekretarisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ikut mencatat Al-Qur'an kalau wahyu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanzalah berkata, laqiyani Abu Bakar. Aku bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Faqala kaifa anta? Maka Abu Bakar bertanya, bagaimana kondisimu? Ya Hanzalah, wahai Hanzalah. Qala, aku berkata, nafaqa Hanzalah. Hanzalah telah melakukan kemunafikan.
Abu Bakar berkata, "Subhanallah, ma taqul? Apa yang kau katakan? Kenapa kau berkata kau terjerumus dalam kemunafikan?" Qultu, Hanzalah berkata, "Nakunu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudzakkiruna bin nar wal jannah hatta ka'anna ra'yu 'ain." Kita kalau lagi di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas Nabi mengingatkan kepada kita tentang surga dan neraka, seakan-akan kita melihat neraka dan surga tersebut secara langsung. Ya, jadi kalau di sisi Nabi iman kita naik. Kita dengar Nabi cerita tentang surga, tentang neraka, seakan-akan kita lihat langsung surga dan neraka tersebut. Fa idza kharajna min indi Rasulillah. Tetapi kalau kita pulang meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, afasna al-azwaj wal aulad wad dhai'at, lantas di rumah kita interaksi dengan istri, dengan anak, dengan pekerjaan, ya. Fanasina katsiran, akhirnya kita lalai, banyak yang kita lupakan. Sehingga Hanzalah tatkala tidak di sisi Nabi merasa imannya lemah, tatkala di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan pengajian-pengajian maka dia merasa imannya tinggi. Itulah yang dia katakan nafaqa Hanzalah. Sungguhnya saya telah melakukan apa? Kemunafikan. Nanti dia merasa imannya kurang, itu adalah kemunafikan. Maka apa kata Abu Bakar? Fa wallahi inna lanalqa mithla hadza. Saya juga mengalami demikian seperti yang kau alami. Fantalaqtu ana wa Abu Bakar, maka aku Hanzalah bersama Abu Bakar kami pun pergi hatta dakhalna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sampai kami bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu nafaqa Hanzalah ya Rasulullah. Aku berkata, wahai Rasulullah, sungguhnya Hanzalah telah melakukan kemunafikan. Maka Rasulullah SAW berkata, wa ma dzaka? Apa itu yang kau lakukan wahai Hanzalah? Maka Hanzalah berkata, ya Rasulullah, nakunu indaka tudzakkiruna bin nari wal jannah hatta ka'anna ra'yu ain. Kalau kami lagi berada di sisimu, di sisi Anda wahai Rasulullah, engkau ingatkan kami tentang surga dan neraka, seakan-akan kami melihat surga dan neraka. Fa idza kharajna min indik, tapi kalau kami sudah berpisah dari engkau, afasnal azwaj, kami berinteraksi dengan istri, wal aulad, dengan anak-anak, wal dhai'at, dengan pekerjaan, dengan kegiatan duniawi, nasina katsiran, maka banyak yang kami lupakan. Faqala Rasulullah SAW bersabda, walladzi nafsi biyadihi in law tadumuna ala ma takununa indi wa fi dzikri la safahatkumul malaikatu ala furushikum wa fi turuqikum. Kata Nabi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya kalian selalu berada di sisiku, selalu kalian mengingat surga dan neraka seperti melihat surga dan neraka, dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, tentu malaikat akan datang dan berjabat tangan dengan kalian, bahkan di tempat tidur kalian, bahkan di jalan-jalan kalian. Akan tetapi walakin ya Hanzalah sa'atan wa sa'atan, akan tetapi sesaat dan sesaat, sesaat dan sesaat, sesaat dan sesaat. Rasulullah ulang sampai 3 kali. Kata para ulama maksudnya ada saatnya kau semangat beribadah, ada saatnya kau rileks, ya, untuk semangat berikutnya. Jadi hadis ini menjelaskan bahwasanya namanya futur, ya, itu dialami oleh siapa saja, bahkan dialami oleh para sahabat. Tetapi menjadi masalah bagaimana menghadapi futur tersebut, masa futur tersebut. Ya, Rasulullah mengatakan sa'ah, ada saatnya kita semangat, ada saatnya kita rileks, ya. Jalan sama keluarga, jalan sama anak-anak, ada saatnya kita ngumpul sama kawan-kawan, bercanda, bergurau. Tapi bukan itu seterusnya. Kita rileks sebentar untuk semangat lagi. Itu maksudnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini maksud saya ingin menyampaikan bahwasanya kita semua mengalami problematika tersebut, bahwasanya terkadang kita mengalami kemalasan. Namun kalau futur sudah menyerang dan berkepanjangan, ini yang jadi masalah besar. Menjadi masalah besar. Berarti tatkala kita mengalami futur, kita tidak berada di atas sunnah, tapi kita menghadapi futur tersebut dengan cara yang salah. Ya, dengan cara yang salah. Di antara tanda-tanda kita menghadapi futur dengan cara yang salah, misalnya hati kita menjadi keras, ya, hati kita menjadi keras. Sehingga kita sulit, ya, terenyuh, sulit meneteskan air mata tatkala kita membaca Al-Qur'an atau tatkala mendengar lantunan bacaan Al-Qur'an. Itu pertanda bahwasanya hati kita bermasalah, hati kita bermasalah. Sebagaimana kata Utsman radhiyallahu taala anhu, ya, kalau seandainya kalian, ya, lau tahurat qulubukum, kalau hati kalian bersih, ma syabi'tum min kalami rabbikum, tentu kalian tidak akan merasa puas dengan
membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Namun kita sendiri merasakan kita baru baca satu halaman, dua halaman kita sudah malas ya. Bahkan kita merasakan baca dengan penuh keberatan. Dengan rasa berat kita membaca ayat-ayat tersebut. Padahal itu adalah ya asupan buat hati. Itu adalah ya untuk membuat hati kita menjadi tenteram. Namun kenyataannya hati kita keras, di antara buktinya kita sulit untuk menangis saat kala kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara tanda bahwasanya kita menghadapi futur dengan cara yang salah, merasa berat melaksanakan ibadah secara umum. Mau sholat duha rasanya malas banget ya. Mau sholat malam apalagi ya. Padahal kita sudah berusaha meletakkan alarm di mana-mana, tapi semuanya kita matikan dan kita tidur kembali. Alhamdulillah ya. Sehingga kita tidak sholat malam. Terasa berat sekali untuk bangun, untuk wudu, kemudian kita sholat malam terasa berat. Itu berarti kita mengalami futur dan kita menghadapi futur tersebut dengan cara yang salah ya. Sehingga kita malas beribadah. Ini macam-macam, mau puasa sunnah malas, mau sholat duha malas, sholat malam malas, mau sedekah ragu-ragu ya. Kemudian di antara bentuk kita mengalami futur dan kita menghadapi futur dengan cara yang salah, kemalasan tersebut, misalnya kita selalu taswif, nanti deh, nanti ya. Itu namanya taswif dalam istilah Arab. Sedikit-sedikit mau ini, nanti deh. Mau baca Quran, nanti malam deh. Malam tidur ya. Mau malam baca Quran, besok pagi ya. Seperti itu, kita nanti. Mau bersedekah, nanti deh. Selalu kita menunda-nunda amal soleh. Dan itu menunjukkan hati kita bermasalah. Hati kita bermasalah. Oleh karena ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan lebih memperdalam tentang kenapa kita futur ya, dan bagaimana cara kita menghadapi futur tersebut ya. Sebelumnya ada beberapa pengetahuan atau kaidah yang perlu kita ketahui ya. Yang di antara hal-hal yang membuat kita memang harus mengalami futur mau tidak mau. Yang pertama, manusia ya pasti terjerumus dalam maksiat. Cuma bedanya apakah dia banyak bermaksiat atau sedikit bermaksiat. Tetapi pasti terjerumus dalam maksiat itu suatu kepastian. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Seluruh namanya anak Adam pasti melakukan kesalahan, pasti. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertaubat. Tadi saya sudah singgung juga hadisnya, istaqimu wa lan tuhsu. Istiqomalah kalian tidak bakalan mampu. Siapapun orangnya, kecuali para nabi. Tapi selain para anbiya, ya, seperti kita modelnya, bagaimanapun kita berusaha untuk beriman, bertakwa, pasti kita kepleset suatu saat. Tinggal kita banyak kepleset atau tidak. Kalau kita sesekali kepleset, segera bertobat, maka itu orang baik. Tapi kalau terlalu banyak terpleset, maka berarti enggak beres ya. Tetapi ingat bahwasanya manusia pasti dia melakukan kesalahan. Ini yang pertama. Yang kedua, kita harus sadar bahwasanya hati ini sangat mudah berubah. Hati ini sangat mudah berubah. Makanya dikatakan summiyal qalbu qalban litaqallubihi. Dikatakan hati dengan hati karena dalam bahasa Arab hati adalah qalb itu berubah-ubah. Mudah berubah, ya. Terkadang begini, terkadang, dan kita merasakan hal tersebut. Betapa sering hati kita berubah, terkadang kita ikhlas, terkadang kita riya, terkadang kita sabar, terkadang kita enggak sabar, terkadang kita husnudzon, terkadang kita suudzon, terkadang kita memaafkan, terkadang kita dendam. Betapa mudah hati ini berubah. Terkadang bahkan di pagi hari kita ikhlas, sore harinya kita sudah riya. Ya. Terkadang di pagi hari kita maafkan, sorenya kita sudah dendam. Ya. Seperti itu ya. Jadi hati ini sangat mudah berubah-ubah. Oleh karenanya dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda, la qalbu ibni Adam asra'u taqalluban minal qidir idza ijtama'at ghulyanan. Bahwasanya hati seorang anak Adam itu lebih cepat berubah daripada panci kalau sudah mendidih kan airnya bergejolak ya. Airnya mendidih sehingga bergejolak air tersebut, maka hati manusia lebih cepat berubah. Tatkala kita tahu hati mudah berubah, maka rawan untuk futur. Hari ini semangat, besok sudah malas. Minggu ini semangat, minggu depan sudah malas. 1 minggu semangat, 1 tahun malas, bahaya. Jadi
Ini isyarat bahwasanya demikianlah sifat atau tabiat daripada hati manusia sering berubah-ubah. Maka seorang jangan merasa pede dengan kondisi hatinya sekarang ini. Kenapa? Karena hatinya rawan untuk berubah pada kondisi yang lain. Ya, sangat rawan. Maka dia harus benar-benar memperhatikan hatinya. Kemudian di antara kaidah yang agung dalam kaidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya al-iman yazid wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Tidak ada namanya manusia imannya stabil terus. Tidak ada, kecuali mungkin malaikat, ya, kecuali mungkin para nabi. Adapun manusia seperti kita yang biasa, maka iman terkadang naik, terkadang turun. Naik kata para ulama yazid bi ta'ah. Iman itu naik dengan ketaatan, wa yanqus bil ma'siyah. Dan iman itu turun dengan apa? Kemaksiatan. Nah, kalau orang terjerumus dalam banyak kemaksiatan, imannya menurun. Dan kalau dia sudah imannya menurun, pasti dia akan ditimpa dengan futur yang luar biasa. Ya, rasa malas, rasa berat itu dialami seluruhnya. Kenapa? Karena dia terlalu banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah maksiat dengan pandangannya, apakah maksiat dengan pendengarannya, atau maksiat dengan lisannya. Tetapi kita semua merasakan bahwasanya iman terkadang naik, terkadang apa? Turun. Maka tatkala iman kita lagi turun, waspada. Jangan kita biarkan terus-menerus sehingga dia turun semakin habis, dan kita biarkan saja enjoy dengan kemaksiatan yang kita lakukan. Baik, inilah hal-hal poin-poin yang harus kita ketahui, ya, sehingga kita tahu kondisi kita ini untuk futur sangat mudah, ya, untuk futur sangat mudah. Maka kita senantiasa waspada, ya, dalam menghadapi tatkala kita sedang futur. Baik, bagaimana cara kita untuk mengurangi futur, atau tatkala kita mengalami futur, apa yang harus kita lakukan? Ada beberapa hal yang mungkin harus kita perhatikan agar kita tidak cepat futur, dan kalau kita futur kita segera memperbaiki diri kita, ya. Yang pertama, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama beramal soleh sesuai dengan kemampuan, ya. Sesuai dengan kemampuan. Jangan terlalu semangat berlebih-lebihan, ya. Semangat terus mogok, berhenti. Ya. Tetapi berjalanlah semampunya, tetapi berkesinambungan. Itu yang sangat penting. Tatkala kita berkesinambungan, maka kita tidak mudah terjerumus dalam futur. Kenapa bisa kita lakukan? Tapi kalau kita semangat berlebihan, akhirnya kita terjungkal sendiri. Dan itu banyak saya lihat. Orang mungkin baru hijrah, orang mungkin baru semangat luar biasa. Semangat, tahu-tahu terjungkal. Entah berapa tahun kemudian kita enggak benar lagi tentang dirinya. Berapa tahun kemudian kita dengar lagi dia sudah tidak berdakwah. Berapa tahun kemudian kita sudah dengar lagi dia sudah tidak bersedekah. Berapa tahun kemudian kita dengar lagi dia sudah tidak ada pengajian di rumahnya, misalnya. Kenapa? Karena dia waktu semangat luar biasa berlebih-lebihan, imannya belum bisa sinkron dengan semangatnya. Sehingga saking semangatnya, kemudian dia mogok tiba-tiba. Dan itu bahaya, ya. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda, "Khudhu minal amali ma tutiqun." Kerjakanlah amal yang kalian mampu kerjakan. Fa inna Allah la yamallu hatta tamallu. Sungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian yang bosan. Kemudian kata Nabi, wa habbu salati ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ma duwima alaihi wa in qallat. Dan salat yang paling disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling kontinu meskipun sedikit, ya. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa habbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qallat. Bahwasanya amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling kontinu meskipun cuma apa? Sedikit. Kita tahu tidak semua ibu-ibu, ya, imannya tinggi kemudian semangat tiap hari saya baca 7 juz. Saya rasa enggak mampu ibu-ibu, ya. Saya rasa enggak mampu, ya. Saya aja belum tentu seperti itu bisa, ya, dengan berbagai macam kesibukan, ya. Jangan kita paksakan diri, saya pasang harus tiap hari 5 juz misalnya, ya. Kita bukan anak pondok di pesantren, ya. Kalau pesantren terkadang satu hari 10 juz bisa mereka. Ya, kita masing-masing punya kegiatan. Ibu-ibu juga banyak kegiatannya, bapak-bapak juga banyak kegiatannya. Kita lihat yang mungkin kita lakukan. Taruhlah setengah juz, oke. Saya mampu insyaallah sebagai tahap awal. Maka continue, ya. Jangan langsung semangat 3 juz tiap hari. Tahu-tahu 3 juz terus tahu apa? KO, ya. Habis itu enggak lagi, ya. Enggak lagi baca Quran, ya. Ya. Mulailah baca-baca yang lainnya. Dan itu
terjadi ya. Dalam satu hadis, yadkhulun Nabi sallallahu alaihi wasallam zata yaumin fil masjid. Satu hari Rasulullah SAW masuk ke masjid. Fa idza hablun mamdudun baina sariyatain. Tiba-tiba Nabi melihat ada tali yang terikat antara satu tiang dengan tiang masjid yang lainnya. Faqala ma hadzal hablu? Ini tali apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qalu hadza hablun li Zainab. Ini tali milik Zainab. Buat apa? Dia pasang tali antara tiang dengan tiang. Fa idza fatarat ta'allaqat. Dia salat kalau dia capek dia pegang tali tersebut. Subhanallah, semangat ibadah. Dia salat kalau sudah capek dia tetap salat berdiri sambil bergantung kepada tali tersebut. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, hullu, lepaskan tali tersebut. Liyusalli ahadukum nasyatahu. Hendaknya seorang salat dengan semangatnya. Fa idza fatara falyaqud. Kalau dia capek ya salat sambil duduk. Kalau dia capek salat sambil apa? Duduk. Salat sunnah kan boleh sambil duduk. Jangan maksakan diri akhirnya berdiri itu sudah saking capeknya tetap bergantungan kepada apa? Kepada tali. Ya, ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ini beribadah yang berlebih-lebihan. Oleh karenanya waktu ada 3 orang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian 3-tiganya bercita-cita untuk beribadah yang banyak. Satunya berkata, "Inni la usholil lail wa la anam." Saya ingin salat semalam suntuk, saya tidak mau tidur. Satu berkata, "Sa'asum wa la uftir." Saya ingin tiap hari puasa dan saya tidak berbuka. Yang satu berkata, "Ini sa'atazilun nisa." Saya enggak mau nikahi wanita-wanita, mengganggu saja. Akhirnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kamu yang ngomong begini, kamu yang ngomong begini, kata Nabi, "Inni la atqakum lillah wa akhsyakum." Aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah dan yang paling takut kepada Allah. Walakinni usolli wa anam, tapi saya salat dan saya apa? Tidur. Wa asumu wa uftir, saya berpuasa dan saya berbuka. Wa atazawwaju nisa, dan saya menikahi para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang saya benci dengan sunnahku bukan dari golonganku. Jadi Nabi memberikan contoh ibadah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kita mungkin tatkala baca sejarah sahabat ibadahnya luar biasa, ya, itu dia imannya sudah tinggi. Kita jangan langsung tiba-tiba pengin niru dia. Kita enggak mampu, ya. Kita pelan-pelan, semuanya perlu tahapan. Semuanya perlu tahapan. Tahu-tahu baca, ada sahabat salat 1 rakaat 30 juz, saya pengin coba. Enggak bisa. Enggak bisa. Iman masih sangat pas-pasan, ya. Kemudian pengin 1 rakaat 30 juz tidak mampu. Jadi maksud saya Islam itu logis dan Islam itu ada porsinya masing-masing. Ya makanya hadis yang masyhur tentang kisah Salman Al-Farisi waktu bertemu dengan Abu Darda. Salman mendatangi Abu Darda, ternyata Abu Darda tidak ada di rumah dan ada istrinya. Istrinya penampilannya tidak rapi, maka Salman bertanya, "Mana suamimu?" Kata istrinya, "Akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun ila dunya." Sungguhnya Abu Darda, saudaramu tersebut tidak butuh dengan dunia. Artinya kawanmu itu tidak perhatian sama saya, istrinya. Akhirnya Salman menanti kedatangan Abu Darda. Ternyata Abu Darda sedang puasa. Kemudian Abu Darda hidangkan makanan kepada Salman. Kata Abu Darda, "Makan wahai Salman." Kata Salman radhiyallahu anhu, "Enggak. Saya tidak makan sampai kau makan juga." Kata Abu Darda, "Saya puasa." Kata Salman, "Buka puasamu baru kita makan bareng." Akhirnya mereka makan bareng. Kemudian di malam hari, baru sepertiga malam pertama, Abu Darda semangat ibadah, pingin salat malam. Kata Salman, "Belum, tidur dulu." Mungkin jam 10 atau jam 12 bangun lagi pingin salat. Kata Salman, "Belum, tidur dulu." Tatkala sudah sepertiga malam yang terakhir, maka Abu Darda dibangunkan oleh Salman untuk salat malam. Setelah itu Salman nasihati Abu Darda. Dia berkata, "Inna li rabbika 'alaika haqqan." Wahai Abu Darda, sungguhnya Tuhanmu punya hak. Wa li jasadika 'alaika haqqan, bahwasanya badanmu juga punya hak untuk istirahat. Wa li zawrika 'alaika haqqan, tamumu juga punya hak untuk kau jamu. Wa li ahlika 'alaika haqqan, istrimu juga punya hak untuk kau mesrai. Ya, fa'ati kulladzi haqqin haqqah, berikanlah masing-masing apa? Porsinya. Berikanlah masing-masing haknya. Maka kemudian Abu Darda lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, Salman bilang saya begini-begini." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shadaqa Salman, Salman benar." Ini dalil bahwasanya kita tatkala beribadah, ya, lihat porsinya dan kita berusaha untuk berkesinambungan, berusaha untuk continue. Kalau terlalu berat kita tidak bakalan mampu, ya. Maka kita kasih porsi yang kira-kira sesuai dengan kemampuan kita, meskipun sedikit-sedikit. Ya, dalam hal apapun, dalam salat malam, dalam baca Quran, dalam sedekah, jangan langsung saya pingin tiap hari salat duha 8 rakaat. Ya baru seminggu, oke. Mulai minggu kedua, waduh, capek. Akhirnya 1 rakaat pun tidak. Kenapa? Tidak kuat, ya. Satu lagi, saya pingin bersedekah
Tiap hari 5 juta. Taib 5 juta tiap hari. Baru 3 hari sudah berhenti. Hari berikutnya enggak kuat ya. Kenapa? Karena Nabi tidak menyuruh kita demikian. Nabi suruh alaikum minal amali ma tutiqun. Lakukanlah amalan yang kalian mampu. Ya. Nanti kalau kamu sudah terbiasa, sudah terlatih, sudah sinkron antara amal dengan imanmu, maka naikkan. Naikkan kuantitasnya, naikkan kualitasnya, tidak jadi masalah. Maka kita tidak heran melihat bagaimana para salaf dahulu ibadah mereka luar biasa. Lihatlah Abbad bin Bishr radhiyallahu taala anhu waktu dia salat, tahu-tahu kena anak panah di kakinya, kemudian keluar darah, dia tetap salat, melanjutkan salatnya. Kena anak panah kedua, dia tetap salat. Kena anak panah ketiga, dia tetap salat. Maka ditanya, kenapa kau tidak berhenti dari salatmu? Saya sedang baca surat Al-Kahfi. Saya tidak ingin berhenti di tengah jalan. Ya, itu lain ya. Tidak sama seperti kita, baru ada semut kita sudah gelisah. Repot ya. Jadi maksud saya seorang berusaha mencapai derajat yang tinggi tapi perlahan. Nah, kalau dia tidak melalui tahapan, sering futur. Sering futur. Baru hijrah langsung bikin pengajian tiap hari di rumahnya ya. Haram. Aduh, haram semua buyan, enggak usah pengajian. Ini pengajian bikin saya tidak bisa hidup begini caranya. Ya. Kesini nggak boleh, kesana nggak boleh, jalan-jalan nggak boleh, beli ini nggak boleh, anu nggak boleh, udah buyar pengajian. Ya pelan-pelan ya, pelan-pelan, pelan-pelan. Iman kita nggak kuat, pelan-pelan. Rasulullah suruh apa? Bertahap. Karena kalau kita langsung semangat, terus-terusan, saya bukan ngajarin ibu malas-malas ya, enggak ya. Bukan berarti Ustadz bilang boleh malas-malasan, bukan malas-malasan enggak. Tapi pelan-pelan, bertahap. Jangan langsung kenceng, voltase tinggi, akhirnya meledak, enggak kuat. Ya. Maka ini diantara hal yang membantu kita untuk bisa bertahan tidak futur. Kita kerjakan ibadah sesuai dengan kemampuan. Kalau ada orang lihat satu ibu yang satu, masya Allah tiap hari bacuran nggak berhenti, ya sudah. Kita jangan dengki. Kita bilang masya Allah, saya belum bisa seperti dia. Saya pingin seperti dia, saya nggak mampu. Pelan-pelan lah. Ya sudah. Jangan langsung kita pingin seperti dia, semangat akhirnya kita terputus, futur, nggak kuat. Taib.